warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 60 dengan anggota saya sendiri sebagai ketua. Nama Isna Amalia Azmil, NIM A5101900271. Saya Kusnul Khotimah, NIM A5101900250. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM A5101902226. Selanjutnya, saya Fatana Sana Mucarom, NIM A51019023. Nama saya Fatona Susila Ningtyas, NIM A5101900277. Museum Raja Pustaka merupakan museum tertua di Indonesia. Berdiri sejak 28 Oktober 1980 oleh Patih Dalam KRA Sosrodiningrat IV dengan nama Pahaman Radia Pustaka yang bertempat di Panti Wibowo, Kepatihan Surakarta. Pada awal kegiatannya berupa pembahasan mengenai sastra, seni, sejarah, serta budaya. Seiring berjalannya waktu, Pahaman ini mendapatkan hibah benda-benda bersejarah, buku-buku pengetahuan, dan naskah-naskah kuno atau manuskrip. Hal tersebut membuat para pengurus Pahaman berpikir agar benda-benda dan buku-buku tersebut dapat dipelajari oleh masyarakat setempat. Karena letaknya di Komplek Kepatihan Surakarta, hal ini membuat masyarakat segan untuk masuk ke dalam Pahaman. Oleh karena itu, pengurus berpikir untuk memindahkan Pahaman ini. Atas izin pendiri Pahaman dan serta berkenannya Sunan Pakubuwono X, Pahaman ini dipindahkan ke Loji Kadipolo yang dulunya milik Johannes Buseler, seorang saudagar Belanda hingga saat ini. Seperti halnya pada loji umumnya, bangunan ini memiliki teras yang digunakan sebagai akses masuk utama museum. Pintu kayu jati besar dengan model double, jendela kayu besar berteralis, dan pilar-pilar besar menjadi identitas museum ini. Matematika merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami bagaimana matematika diadaptasi dalam sebuah budaya dan berfungsi untuk mengekspresikan keterkaitan antara budaya dan matematika. Etnomatematika dapat diartikan juga bahwa konsep matematika dapat digali dan ditemukan dalam budaya sehingga memperjelas keterkaitan antara budaya dan matematika. Masuk ke dalam museum, kita disambut dengan patung KRA Sosrodiningrat IV sebagai pendiri museum, seperti di sebelah kanan saya ini. Di ruangan ini terdapat juga beberapa koleksi yang tertata rapi, seperti patung, seperti topeng dengan berbagai karakter, kursi kuno, koleksi tosan aji, dan beberapa kotak kuno peninggalan sejarah. Di tempat saya berdiri ini dinamakan ruang tosan aji. Tosan aji merupakan sebuah pusaka tradisional yang terbuat dari besi dan dianggap sebagai pusaka. Tosan aji juga bersifat kandel atau sesuatu yang dianggap membangkitkan keberanian dan keyakinan bagi pemiliknya. Tosan aji di sini berbagai macam jenisnya, seperti keris, tombak, pedang, dan masih banyak lagi. Tentunya tosan aji ini sudah sangat tua, karena koleksi yang ada di museum ini diperkirakan sudah mulai
dibuat sekitar abad 8 hingga 18. Bahkan beberapa dari koleksi tosan aji di museum ini merupakan peninggalan dari Pakubuwono X. Di seberang ruang tosan aji terdapat ruang keramik. Ruang keramik ini berisi berbagai koleksi keramik peninggalan masa kolonial Belanda. Koleksi keramik yang ada diantaranya yaitu gerabah Jawa, gerabah Thailand, piring sewon, piring Cina, gelas, tempat makan, dan lampu dari kristal. Ruangan selanjutnya yaitu ruang perunggu. Disebut dengan ruang perunggu karena di dalam ruangan ini terdapat benda-benda bersejarah yang terbuat dari perunggu, seperti arca, genta, lempengan prasasti, lampu gantung, gamelan, lonceng kecil, sarana ibadah umat Buddha, dan masih banyak lagi. Yang terpenting dan perlu kita tahu, kebanyakan koleksi perunggu di sini berasal dari abad 7 sampai 8 Masehi. Hiasan cantik Raja Mala. Hiasan depan perahu milik Keraton Surakarta dibuat pada masa pemerintahan Pakubuwono IV pada tahun 1788 sampai 1820 oleh Raden Mas Sugandi putra mahkota Pakubuwono IV. Terinspirasi dari tokoh wayang yakni Raden Rajamala putra dari Dewi Rara Amis dengan Begawan Palasara yang memiliki kesaktian di dalam air. Fungsi museum sebagai pemerataan pendidikan menurut Suratmin pada tahun 2000 itu ada dua, yaitu rekreasi dan edukasi. Untuk sarana rekreasi sendiri, masyarakat dapat melihat dan mengamati benda-benda yang terdapat di dalam museum. Sedangkan untuk fungsi edukasi sendiri, masyarakat dapat melihat dan membayangkan keadaan pada masa lampau, dan untuk sekarang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Karena museum ini dijadikan sebagai sumber informasi, maka sangat penting bagi generasi muda untuk mengenal budayanya. Oleh sebab itu, kelompok kami akan menyajikan video tentang etnomatika di Museum Radia Pustaka Surakarta. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah berada di dalam Museum Radia Pustaka Surakarta. Nah, kita nanti akan mencoba mencari tahu benda-benda apa saja di dalam museum yang dapat merepresentasikan kajian etnomatematika dengan konsep bangun datar dan bangun ruang. Nah, baik teman-teman, pada benda yang pertama ini di samping saya terdapat benda yang bernama antihan. Antihan ini yaitu alat untuk mengintai, menganti atau memintal benang yang dahulunya dipakai oleh putri keraton zaman Pakubuwono III. Nah, pada antihan ini terdapat konsep bangun datar yaitu lingkaran. Adalah chandelier. Chandelier merupakan sebuah tempat untuk peletakan lampu pada era abad ke-18. Nah, representasi dari chandelier dalam etnomatematika adalah sebagai bentuk bangun balok yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: terdapat panjang, kemudian terdapat lebar, dan yang terakhir adalah tinggi. Nah, kita lanjut pada benda yang berikutnya. Pada benda yang berikutnya ini terdapat lemari penyimpanan. Nah, pada lemari penyimpanan ini merepresentasikan kajian etnomatematika pada konsep bangun datar, yaitu persegi pada bagian kedua sisi ini dan persegi panjang pada keseluruhan kotak ini.
Nah, kemudian pada bagian atap merepresentasikan konsep bangun datar yaitu bentuk trapesium. Selanjutnya teman-teman, di sini terdapat perlengkapan yang digunakan sebagai orang dalam keraton. Nah, pada perlengkapan ini terdapat representasi dari bangun ruang yaitu kerucut, di mana di sini dari alasnya terdapat lingkaran, kemudian pada titik atasnya berbentuk lancip. Oke, baik. Pada gambar di samping saya ini terdapat foto yang berisikan kegiatan-kegiatan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Bapak Soekarno. Nah, pada bingkai foto ini merepresentasikan konsep bangun datar yaitu bentuk persegi. Selanjutnya teman-teman, mengenai matematika yang berhubungan dengan bangun ruang, kita di sini telah melihat terdapat suatu benda yang bernama kecohan. Kecohan ini digunakan sebagai wadah dalam upacara memakan sirih. Nah, representasi dari kecohan ini merupakan bangun ruang yaitu tabuk. Nah, di sini ada benda yang berikutnya. Pada benda ini bernama wayang beber. Nah, pada wayang beber ini merepresentasikan kajian etnomatematika pada konsep bangun datar berbentuk persegi panjang.